Ini part ke-6 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman ke-44. Semakin banyak buku NLP yang saya baca, saya takjub ternyata sedikit atau bahkan tidak ditulis apa-apa tentang proses mempelajari model itu. Bagi saya mempelajari model itulah jalan menuju kesempurnaan. Artinya kalau saya melihat siapapun di dunia ini menghasilkan hasil yang saya inginkan, saya bisa menghasilkan hasil yang sama kalau saya bersedia membayar harga berupa waktu dan upaya. Kalau Anda ingin meraih sukses, Anda tinggal mencari cara untuk mempelajari model mereka-mereka yang telah sukses, yaitu cari tahulah tindakan apa saja yang mereka ambil, bagaimana spesifiknya mereka menggunakan otak dan tubuh mereka untuk menghasilkan hasil-hasil yang Anda ingin duplikasikan. Kalau Anda ingin menjadi sahabat yang lebih baik, orang yang lebih kaya, orang tua yang lebih baik, atlet yang lebih baik, pengusaha yang lebih sukses, Anda tinggal menemukan model-model kesempurnaan. Para penggerak dan pengguncang dunia itu seringkali adalah contoh profesional orang yang telah menguasai seni mempelajari segalanya yang mungkin dengan mengikuti pengalaman orang lain daripada pengalaman mereka sendiri. Mereka tahu bagaimana caranya menghemat komoditi yang tidak pernah cukup bagi siapapun waktu. Malah, kalau Anda lihat daftar buku paling larisnya New York Times, akan Anda temukan bahwa kebanyakan buku yang di puncak tetangganya memuat model-model tentang bagaimana caranya melakukan sesuatu dengan lebih efektif. Buku mutakhir Peter Drucker adalah Innovation and Entrepreneurship. Di dalamnya Tuan Drucker menjelaskan tindakan-tindakan spesifik yang harus diambil untuk menjadi wirausaha dan inovator yang efektif. Ia jelaskan bahwa inovasi adalah proses yang sangat khusus dan detail. Tidak ada yang misterius atau ajaib tentang menjadi seorang wirausaha. Itu bukan terdapat dalam gen seseorang, itu adalah disiplin yang bisa dipelajari. Kedengarannya tidak asing. Ia pandang sebagai pendiri praktek bisnis modern karena keterampilannya mempelajari modal. The One Minute Manager Kenneth Blanchard dan Spencer Johnson adalah model bagi komunikasi manusia dan manajemen yang sederhana dan efektif dari hubungan manusia yang manapun. Buku ini disusun dengan mempelajari modal beberapa manajer yang paling efektif di negara ini, In Search of Excellence, Thomas J. Peters, dan Robert H. Waterman, Jr. Jelas-jelas sebuah buku yang memberikan modal perusahaan-perusahaan sukses di Amerika. Break Actors Forever, Richard Bates, memberikan sudut pandang lain. Model baru tentang bagaimana caranya memandang hubungan, daftarnya tiada habis-habis. Buku ini pun penuh dengan serangkaian modal tentang bagaimana caranya mengarahkan pikiran, tubuh, dan komunikasi Anda dengan sesama dengan cara yang akan menghasilkan hasil-hasil luar biasa bagi semua orang yang terlibat. Tetapi saran saya bagi Anda adalah bukan saja mempelajari pola-pola sukses ini, melainkan juga melampauinya dengan menciptakan model-model Anda sendiri. Anda bisa mengajari seekor anjing pola-pola yang akan meningkatkan perilakunya. Anda bisa melakukan hal yang sama terhadap manusia, tetapi yang saya mau Anda pelajari adalah proses kerangka kerja disiplin yang akan memungkinkan Anda menduplikasikan kesempurnaan dimanapun Anda menemukannya. Saya ingin mempelajari Anda beberapa pola yang paling efektif dari NLP, tetapi saya ingin Anda menjadi lebih dari sekadar praktisi NLP. Saya ingin Anda menjadi pemberi modal, seseorang yang meraih kesempurnaan dan menjadikannya kepunyaan Anda sendiri. Seseorang yang terus mengejar teknologi performa optimal sehingga Anda tidak mandek berkomitmen terhadap serangkaian sistem atau pola yang manapun, melainkan secara konsisten mencari cara-cara yang baru dan efektif untuk menghasilkan hasil-hasil yang Anda inginkan. Untuk memberikan model kesempurnaan, Anda harus menjadi detektif penyelidik, seseorang yang banyak bertanya dan melacak semua petunjuk tentang apa yang menghasilkan kesempurnaan. Telah saya ajari penembak terbaik di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat
untuk lebih baik bidiknya dengan mencari tahu pola proses kesempurnaan dalam menembak. Telah saya pelajari keterampilan seorang ahli karate dengan mengamati apa yang mereka pikirkan dan perbuat. Telah saya tingkatkan performa atlet profesional maupun atlet olimpiade. Saya melakukannya dengan menemukan cara untuk secara persis mencontoh apa yang dilakukan mereka ketika mereka menghasilkan hasil-hasil terbesar, lalu menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka bisa memicu performa itu sesuai aba-aba. Membangun dari sukses orang lain adalah salah satu aspek paling mendasar dari kebanyakan pembelajaran. Di dunia teknologi, setiap kemajuan dalam perekayasaan atau desain komputer mengikuti secara alami dari penemuan-penemuan dan terobosan-terobosan sebelumnya. Di dunia bisnis, perusahaan-perusahaan yang tidak belajar dari masa lalu, yang tidak beroperasi dengan informasi canggih pasti gagal. Tetapi dunia perilaku manusia adalah salah satu dari tidak banyak bidang yang terus beroperasi dari teori-teori dan informasi yang ketinggalan. Banyak di antara kita yang masih menggunakan model abad ke-19 tentang bagaimana otak itu bekerja dan bagaimana kita berperilaku. Kita cap sesuatu sebagai depresi. Tahu-tahu kita depresi. Sesungguhnya istilah tersebut bisa menjadi nubuat yang tergenapi sendiri. Buku ini mengajarkan sesuatu teknologi yang sudah tersedia, teknologi yang dapat digunakan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang Anda inginkan. Bandel dan Grinder menemukan bahwa ada 3 unsur mendasar yang harus diduplikasi untuk mereproduksi bentuk kesempurnaan manusia apapun. Sesungguhnya, ketiganya itulah bentuk tindakan mental dan fisik yang paling relevan dengan kualitas hasil-hasil yang kita hasilkan. Bayangkanlah ketiganya sebagai pintu menuju sebuah ruang pesta yang spektakuler. Pintu pertamanya mewakili sistem kepercayaan seseorang. Apa yang dipercayai seseorang, apa yang dianggapnya mungkin atau tidak mungkin, hingga tingkatkan yang besar menentukan apa yang bisa atau tidak bisa dikerjakannya. Ada pepatah lama yang mengatakan, entah Anda percaya Anda bisa mengerjakan sesuatu atau percaya Anda tidak bisa mengerjakan sesuatu, Anda benar. Hingga tingkatan tertentu itu benar. Sebab ketika kita tidak percaya Anda bisa mengerjakan sesuatu, Anda terus mengirimkan kepada sistem syaraf Anda pesan yang membatasi atau menghapus kemampuan Anda untuk menghasilkan hasil tersebut. Kalau sebaliknya, Anda secara konsisten menyampaikan kepada sistem syaraf Anda pesan yang sesuai, yang mengatakan bahwa Anda bisa mengerjakan sesuatu, maka pesan itu mensinyalkan otak Anda untuk menghasilkan hasil yang Anda inginkan, dan itu membuka kemungkinan untuk itu. Jadi kalau Anda bisa mempelajari model sistem kepercayaan seseorang, Anda telah mengambil langkah pertama menuju bertindak seperti orang tersebut sehingga menghasilkan hasil yang serupa. Akan kita pelajari sistem kepercayaan ini lebih lanjut di bab 4. Pintu kedua yang harus dibuka adalah sintaks mental seseorang. Sintaks mental adalah cara orang mengorganisasikan pikirannya. Sintaks itu berarti kode. Itu ibarat kode. Ada 7 digit dalam nomor telepon, tetapi Anda harus menekannya dengan urutan yang tepat untuk menghubungi orang yang tepat. Demikian pula lah halnya dengan mencapai bagian otak dan sistem syaraf Anda yang paling efektif membantu Anda mencapai hasil yang Anda inginkan. Demikian pula lah halnya dengan komunikasi. Seringkali orang tidak berkomunikasi baik dengan satu sama lain karena masing-masing orang menggunakan kode yang berbeda-beda, sintaks mental yang berbeda-beda. Bukalah kodenya, maka Anda melalui pintu kedua dalam mempelajari model kualitas terbaik seseorang. Akan kita bahas sintaks di ini bab ke-7. Pintu ketiganya adalah fisiologi. Pikiran dan tubuh adalah sepenuhnya berhubungan. Cara Anda menggunakan fisiologi Anda, cara Anda bernafas, postur tubuh Anda, ekspresi wajah Anda, sifat dan kualitas gerak-gerakan Anda betul-betul menentukan kondisi Anda. Jadi, kondisi Anda akan menentukan cakupan dan kualitas perilaku yang mungkin Anda hasilkan. Kita akan membahas fisiologi lebih lanjut di bab ke-9.
Sebetulnya kita terus-menerus mempelajari modal, bagaimanakah seseorang anak belajar berbicara, bagaimana seorang atlet muda belajar dari yang lebih tua, bagaimana seseorang yang bercita-cita menjadi pengusaha memutuskan untuk menstruktur perusahaannya. Berikut adalah contoh mempelajari model yang sederhana di dunia bisnis. Suatu cara banyak orang mendapatkan banyak uang di dunia ini adalah lewat apa yang saya sebut luck atau perbedaan waktu. Kita tinggal di kebudayaan yang cukup konsisten sehingga apa yang efektif di suatu tempat akan seringkali juga efektif di tempat lainnya. Kalau seseorang telah mendirikan bisnis yang sukses menjual kue coklat di sebuah mall di Detroit, kemungkinan besar bisnis serupa bisa sukses di mall di Dallas. Kalau seorang di Chicago mengelola bisnis yang menyediakan orang-orang berkostum mencolok untuk menyampaikan pesan-pesan, kemungkinan besar hal serupa bisa efektif di Los Angeles atau di New York. Yang diperbuat banyak orang untuk sukses dalam bisnis adalah menemukan sesuatu yang efektif di suatu kota lalu melakukan hal yang sama di tempat lain sebelum perbedaan waktunya habis. Anda tinggal mengambil suatu sistem yang telah terbukti dan menduplikasikannya dan mungkin lebih baik lagi meningkatkannya. Orang yang melakukan ini boleh dikata dijamin sukses. Percontoh terbesar di dunia adalah bahasa Jepang. Apa sih yang berada di balik mukjizat menyilaukan dari perekonomian bangsa Jepang itu? Apakah inovasi berlian? Kadang-kadang sih. Tetapi kalau saja Anda periksa sejarah industri selama 20 tahun terakhir, akan Anda temukan bahwa sangat sedikit dari produk-produk baru atau kemajuan teknologi utama itu dimulai dari Jepang. Bangsa Jepang tinggal mengambil ide-ide dan produk-produk yang dimulai dari sini, mulai dari mobil hingga semikonduktor, dan lewat mempelajari model-model secara teliti, mereka pertahankan unsur-unsur terbaiknya dan mereka tingkatkan yang selebihnya. Orang yang dianggap banyak orang paling kaya di dunia adalah Adnan Muhammad Khashoggi. Kok bisa? Sederhana saja. Ia mempelajari model Rockefeller, Morgan, dan tokoh-tokoh kaya lainnya. Ia baca segalanya yang mungkin tentang orang-orang tersebut. Ia pelajari kepercayaan-kepercayaan mereka dan ia pelajari model strategi-strategi mereka. Mengapakah Wemitel mampu bukan saja bertahan hidup, melainkan juga makmur setelah pengalaman yang menghancurkan seperti itu? Ketika ia dirawat di rumah sakit, teman-teman membacanya tentang orang-orang yang telah mengatasi hambatan-hambatan besar. Ia mempunyai model kemungkinan dan model positif tersebut lebih akurat daripada pengalaman-pengalaman negatif yang dialaminya. Perbedaan antara mereka yang sukses dengan yang gagal bukanlah apa yang mereka punya, melainkan apa yang mereka pilih, lihat, dan perbuat dengan sumber-sumber daya mereka dan pengalaman-pengalaman hidup mereka. Lewat proses mempelajari model yang sama, saya mulai mendapatkan hasil-hasil langsung bagi diri sendiri maupun sesama. Saya terus mencari pola-pola berpikir dan bertindak lainnya yang menghasilkan hasil-hasil luar biasa dalam waktu yang singkat. Saya sebut gabungan pola-pola ini teknologi performa optimal. Strategi-strategi inilah yang membentuk isi buku ini. Tetapi saya ingin menjelaskan sesuatu. Saran saya, hasil saya bagi Anda bukanlah hanya Anda kuasai pola-pola yang saya gambarkan di sini. Yang perlu Anda lakukan adalah mengembangkan pola-pola Anda sendiri, strategi-strategi Anda sendiri. John Gindar mengajari saya untuk tidak pernah terlalu mempercayai apapun, sebab kalau Anda mempercayainya akan selalu ada saja tempat di mana itu tidak efektif. NLP memang alat yang ampuh, tetapi ya hanya itu alat yang bisa saya gunakan untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan Anda sendiri, strategi-strategi Anda sendiri, wawasan-wawasan Anda sendiri. Tidak ada satu strategi pun yang selalu efektif. Mempelajari model jelas bukanlah sesuatu yang baru. Setiap inventor besar telah mempelajari model penemuan orang lain untuk menemukan sesuatu yang baru. Setiap anak telah mempelajari model dunia di sekelilingnya. Tetapi masalahnya adalah bahwa kebanyakan orang mempelajari model pada tingkatan yang betul-betul kacau dan tidak fokus. Kita pungut secara acak dari sana sini lalu sepenuhnya melewatkan sesuatu yang jauh lebih penting dari orang lainnya. Kita pelajari model sesuatu yang baik di sini sekaligus sesuatu yang buruk di sana. Kita berupaya
mempelajari model seseorang yang kita hormati, tetapi kita temukan ternyata kita tidak betul-betul mengetahui bagaimana caranya melakukan apa yang ia lakukan. Perjumpaan kesiapan dengan peluang itulah yang melahirkan anak yang kita sebut kemujuran. Anthony Robbins. Anggaplah ini buku panduan untuk secara sadar mempelajari modal dengan presisi lebih tinggi. Peluang bagi Anda untuk menjadi sadar akan sesuatu yang sudah sedari dulu Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Ada sumber-sumber daya dan strategi-strategi fenomenal di sekeliling Anda. Tantangan saya bagi Anda adalah memulailah berpikir seperti seseorang yang mempelajari modal, terus menyadari pola-pola dan tipe-tipe tindakan yang menghasilkan hasil-hasil luar biasa. Kalau seseorang mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, pertanyaan langsungnya yang harusnya muncul di benak Anda adalah bagaimanakah ia menciptakan hasil itu? Mudah-mudahan Anda terus mencari kesempurnaan, keajaiban dalam segala yang Anda lihat dan belajar bagaimana itu dihasilkan sehingga Anda bisa menciptakan hasil-hasil yang sama setiap kali Anda menginginkannya. Hal berikut yang akan kita telah adalah apa yang menentukan respon-respon kita terhadap berbagai keadaan dalam kehidupan. Marilah kita pelajari studi kita tentang bab ketiga. Besok kita akan membahas bab ketiga, kuasa kondisi, halaman ke-51. Sekian. Bye-bye.